Jadi pada suatu hari, ayah saya, Abah, itu suka membelikan beberapa buah buku. Nah, salah satunya adalah buku Intisari terbitan Maret tahun 95. Di salah satu bahasan di majalah Intisari itu membahas tentang grafologi, analisa tulisan tangan. Nah, saya baru tahu tuh, ya waktu itu, wah ini menarik nih. Nah, jadi saya cobalah ini mencari ini tuh kemana ya grafologi. Saya coba cari di toko buku ya, juga nihil. Ada sih ya di beberapa waktu kemudian ya gitu, cuplikan-cuplikan tentang grafologi, tapi adanya tuh dia cuplikan di dalam buku-buku kayak palmistry, ilmu ramal gitu ya. Nah, waduh, ini bukan yang saya cari nih. Ini kayak primbon jadinya. Akhirnya, satu-satunya cara yang paling memungkinkan adalah saya coba silaturahmi ke penulisnya langsung, Profesor John Nimpuno. Beliau seorang psikolog, dosen juga di Fakultas Psikologi Unpad, ya, dan juga anggota TNI AD ya, Angkatan Darat. Nah, beliau ini mendalami grafologi di Jerman sekitar tahun 70-an. Nah, kemudian beliau juga menyarankan, Afif, kalau misalnya mau belajar grafologi, itu disarankan ke Eropa, ya, Prancis, Jerman, Belanda, ya, Swiss, dan sekitarnya, atau ke Amerika. Ya. Ini dikarenakan banyak penelitian-penelitian grafologi itu di Eropa, dan ketika Perang Dunia Kedua, banyak ahli-ahlinya yang pindah ke Amerika. Sekitar tahun 2006 atau 2007 ya, saya sedang di rumah ya ngerjain tugas kuliah, saya suka ngedengar radio, dan tiba-tiba di radio itu ada informasi tentang seminar grafologi ya. Grafologi, analisa tulisan tangan ya di Bandung. Nah, karena selama ini mencari grafologi dan tidak ketemu, sehingga ketika mendengar kata-kata grafologi itu tuh membuat saya langsung loncat mendekat ke arah radio, memusatkan perhatian saya fokus ya ke iklan tersebut, langsung ambil nomor, catat nomornya apa nih gitu kan gitu. Nah, sampai akhirnya wah ini kesempatan banget nih ya. Akhirnya saya ikutan seminar itu. Nah, mulai di situ ada beberapa peserta mulai tukar-tukaran kontak dengan peserta lain, mulai menjalin komunikasi ya. Kalau misalnya ada kelas grafologi lagi kasih tahu ya gitu, karena saya tertarik banget nih gitu. Tidak lama kemudian ada seminar grafologi lainnya. Dan seperti biasa, saya bertukar kontak dengan teman lainnya. Nah, ini menarik, karena ternyata di tahun berikutnya, 2008, saya lulus S1 Psikologi, dan waktu itu saya kerja di Jakarta, di perusahaan SDM, ya, di daerah Harmoni, sekitar Monas, gitu. Nah, pada saat saya kerja itu, salah seorang peserta yang waktu itu di acara seminar grafologi, yang namanya Mas Ari, ya, beliau menghubungi saya. Dia tahu bahwa saya tertarik dengan grafologi dan dia mengajak saya, Afif, kamu kan tertarik grafologi, ayo ikut yuk daftar grafologi di luar negeri bersama saya gitu. Nah, karena kalau dia bawa temen, dia dapat diskon spesial gitu. Beliau mengajak saya untuk belajar di Karos, di ISHA. Dan sejak saat itu akhirnya saya mengenal Dr. Erika Karos. Nah, saya belajar di Karos itu cukup lama, sekitar 4 tahun. Ya, ini lama banget. Saya belajar dari program sertifikasi CHA, ya, komprehensif, sampai ke masternya CMHA. Pada saat itu metode belajarnya itu bisa dibilang nggak mudah ya untuk kami ya, terutama untuk saya, karena sistemnya tuh autodidak online. Jadi materi grafologinya dikirim ke saya puluhan file buku, saya pelajari sendiri. Ketika ada yang perlu bimbingan, ya, saya tanya ke Bu Erika Karos lewat email, ya, Bu Erika ini bagaimana gitu, ya. Nah, untuk saya ya pada saat itu metode itu tidak mudah dan benar-benar menjadi tantangan tersendiri. Ya, apalagi ada istilah-istilah unik baru dan sebagainya. Sambil belajar saya juga suka nulis di buku saya ya, Book of Idea namanya. Jadi di situ saya suka nulis tuh ide-ide saya, rencana masa depan, seperti saya ingin menjadi ahli grafologi di Indonesia, dan alhamdulillah wa syukurillah ya terrealisir. Saya ingin punya sekolah sendiri di sekitar di Pati Ukur di Bandung dekat rumah saya. Dan alhamdulillah setelah melewati sekian tahun, akhirnya saya punya sekolah sendiri di sekitar di Pati Ukur, yaitu di rumah saya sendiri. Dulu saya juga mencatat saya ingin punya siaran radio atau siaran TV sendiri untuk sharing-sharing grafologi. Dan alhamdulillah juga terrealisir dengan ada channel YouTube ya gitu. Nah, kemudian juga saya nulis di situ ya ingin punya kantor sendiri ya di rumah, dan alhamdulillah itu semuanya terrealisir ya gitu. Nah,
mungkin ini juga ya gitu, kalau boleh saya sharing nih ya gitu, itu pentingnya kenapa kalau kita punya impian ya gitu, punya ide itu dicatat ya, menjadi target dan langkah kita ke depannya. Jadi di 2012 itu saya mendapatkan 2 kelulusan yang luar biasa ya. Yang satu adalah lulus sertifikasi grafologi di Karos ya, di masternya dapat gelar CMHA. Dan yang kedua lulus psikologinya. Ya, saya waktu itu S2-nya itu di Fakultas Psikologi Unpad, ngambil jurusan klinis. Nah, jadi saya dapat CMHA dan juga gelar psikolog ya, dan magister psikologi. Oh ya, yang menarik itu tesis saya itu mengambil tema tentang grafologi. Judulnya itu efektivitas grafoterapi ya terhadap prokrastinasi. Dan ada kisah menarik lagi nih ya. Jadi setelah saya lulus di psikologi dan grafologi, mulailah akhirnya saya coba tuh nyobain ya gitu layanan jasa grafologi. Kala itu saya juga sambil belajar tentang website ya, dan mencoba mengiklankan, mempromosikan layanan grafologi di situ. Ternyata ada yang minta dianalisa satu, kemudian ada lagi satu, kemudian ada lagi ya gitu. Sampai saya kaget. Yang tadinya saya kira itu yang mau dianalisa itu cuma sedikit ya, ternyata cukup banyak. Bahkan awalnya saya kira tuh hanya dari kota-kota besar ya seperti Bandung, Jakarta gitu, nggak taunya enggak. Sampai ke Sulawesi, Makassar, bahkan sampai Papua itu minta dianalisa. Dan saat itu semakinlah mata saya itu terbuka gitu. Wih, ternyata ada loh yang butuh analisa ini. Kemudian, sesaat setelah lulus grafologi, akhirnya mulailah saya diminta untuk mengisi stand di salah satu mall di Jakarta selama 5 hari. Pagi sampai sore. Nah, dalam 5 hari itu, saya melakukan analisa tulisan tangan tuh sampai hampir 400 tulisan tangan. Banyak banget. Jadi pengunjung mall yang datang itu bisa dianalisa secara gratis oleh saya. Ya, sayanya dibayar sama yang punya mallnya, ya kan, itu per hari gitu. Nah, tapi bukan analisa lengkap ya, tapi analisa sederhana ya atau analisa singkat. Tapi tetap aja, buat saya itu menjadi pengalaman yang luar biasa banget ya, karena grafologi skill ya gitu, keterampilan gitu. Nah, kembali ke waktu saya kuliah gitu, ini juga masih ada kisah menariknya nih ya. Itu salah satu dosen pembimbing saya itu adalah Profesor Sutarjo ya, panggilan akrabnya adalah Kang Tarjo. Beliau adalah rekan dari Profesor Nimpuno, ahli grafologi yang saya ceritakan di awal, dan juga sama-sama mendalami grafologi juga. Bahkan mereka membuat biro psikologi namanya NS Nimpuno Sutarjo ya. Saya lulus kuliah, lulus grafologi ya, membuat saya sering dipanggil ya untuk ngisi di lembaga-lembaga, di kelompok-kelompok ya, di universitas gitu, untuk sharing-sharing tentang grafologi. Nah, saya kepikiran supaya lebih profesional, ya sudah saya bikinlah lembaga ya. Nah, 12 Maret 2012 saya mendirikan LKP Grafologi Indonesia untuk menjadi salah satu lembaga pelatihan dan konsultasi grafologi di Indonesia ya. Jadi pas nih 10 tahun yang lalu ya. Kalau yang saya lihat kembali ya, jadi 2012 tuh benar-benar LKP Grafologi Indonesia tuh kayak bayi baru lahir gitu, dan masih mencari jati dirinya, belajar ke sana ke sini ya. Ya alhamdulillah lingkungannya itu baik ya, subur gitu, banyak pembimbing-pembimbing yang mensupport kami gitu. Alhamdulillah ekspansi grafologi itu semakin berkembang ya, dan alhamdulillah juga di 2013 ini itu terjadi satu lompatan yang sangat besar banget ya di LKP Grafologi ini. Seperti misalnya di awal 2013 ya, itu saya bersama Bu Vivi Nurofia dan Pak Yuspendi ya dari Fakultas Psikologi Maranatha Bandung ya, itu kita mencoba memasukkan mata kuliah grafologi Karos ya di salah satu mata kuliah tambahan di psikologinya gitu. Nah, ini termasuk rekor. Setelah sekian lama nggak ada pelajaran grafologi di Fakultas Psikologi, ya, bahkan di beberapa negara lain juga itu tidak banyak yang mengajarkan grafologi di psikologinya. Ya. Di pertengahan 2013,
saya mulai diminta untuk ngajar grafologi sampai ke luar negeri, ke Hong Kong, ya, ke Malaysia gitu. Itu buat saya tuh luar biasa banget ya. Baru setahun lulus kuliah, baru setahun diangkat, dan ternyata sudah harus ke luar negeri dan sebagainya untuk mengajar tentang grafologi. Dan feedbacknya juga positif. Kemudian yang luar biasa lagi ya, itu di tahun 2013 itu tim ya di grafologi juga itu berkembang banget ya. Jadi di 2013 itu tim di grafologi Indonesia tuh udah mulai bertambah. Kalau yang sebelumnya saya menghandle sendiri ya, atau kadang-kadang berdua sama istri saya ya, itu di 2013 tuh udah mulai ada Mbak Farah, Mbak Hana, Hakyu ya, Mas Hasim gitu. Jadi udah mulai timnya tuh udah mulai kebentuk ya, seperti itu. Kemudian yang gak kalah fenomenal banget yaitu adalah di bulan September sampai Oktober 2013. Itu saya bersama rekan dari Biro NS ya, Nimpuno Sutarjo, itu diminta oleh Bu Erika Karos untuk hadir di Jerman untuk ketemu beliau. Jadi luar biasa ya gitu, diundang ke Jerman, ketemu di sana. Nah, kami dipimpin oleh Profesor Sutarjo, Kang Tarjo. Ya gitu. Jadi dosen pembimbing saya, dan itu menjadi lead kami ketika perjalanan ke Eropa tersebut. Kami bersembilan tuh ada Kang Tarjo, pimpinan kami, ada Bu Hana Wijaya, Mas Aris Budi Utomo, Bu Sita Rositawati, Bu Dian Rahmawati, Bu Titi Sri Andayani, Bu Rara Dewi Rahyanti, Mbak Anti Sukmayanti, dan saya sendiri bersembilan. Ya, kami bersembilan berangkat ke Eropa untuk menghadiri pertemuan bersama Bu Erika Karos. Bu Erika Karos di Amerika tinggalnya, cuman karena aslinya di Jerman, beliau sering sekali itu ke Jerman gitu. Jadi kita diundangnya di Jerman. Nah, di situ mengikuti pertemuannya, dan saya dipersiapkan untuk menjadi Vice President mendampingi Bu Erika Karos. Jadi mulai tuh dipersiapkan untuk menghandle siswa-siswa grafologi Karos sedunia. Ini wah, luar biasa banget ya. Nah, kemudian kami bersembilan itu juga dibekali oleh Bu Erika Karos ya, untuk mensosialisasikan grafologi lebih luas lagi di Indonesia. Kami diberi bekal, diberi ilmu dan sebagainya ya, untuk menyebarkan grafologi di Indonesia. Ya, jadi kalau saya petik hikmah terbesar di periode 2013 ini, yaitu adalah memiliki mentor atau pembimbing ya, yang bijak dan profesional. Itu hikmah terbesarnya. Jadi alhamdulillah dengan adanya mentor, pembimbing, coach, itu membuat saya dan LKP Grafologi Indonesia tuh berkembang jauh lebih cepat ya, lebih terarah gitu. Dan itu menjadi pijakan saya sampai saat ini. Jadi selama saya masih ada umur, ada waktu, ada kesehatan ya, saya dekati mereka, mentor-mentor ini ya. Bahkan mencari mentor-mentor baru juga ya. Saya hormati ya, saya minta bimbingannya seperti itu. Karena ya alhamdulillah ya gitu, dengan mentor coach itu ya, pembimbing itu membuat lebih sukses ya, lebih berkembang, dan ya alhamdulillah terasa lebih berkah ya dengan adanya mereka ini. Gitu. Alhamdulillah peminat grafologi di 2014 sampai 2018 itu bertambah pesat dan signifikan. Di periode ini juga itu LKP Grafologi Indonesia pun berkembang dan periode inovasi. Jadi kami memunculkan dan melahirkan beberapa inovasi baru. Baik itu metode belajarnya. Kalau dulu belajarnya kita mengikuti ala-ala Karos, jadi online-nya tuh online email, online konvensional ya. Kemudian sekarang udah ada kelas offline ya. Kemudian juga materi-materi juga itu kami bikin materi-materi yang lebih kompleks lagi, yang lebih banyak, lebih variatif. Ada suplemen grafologi ya, grafologi medis, grafologi untuk anak, perkembangan, penjurusan dan sebagainya. Jadi benar-benar banyak inovasi-inovasi baru di periode 2014 sampai 2018. Kemudian juga ada juga materi baru yang namanya grafonomi ya, grafologi forensik, grafonomi, untuk melihat autentikasi, keaslian tulisan dan tanda tangan, yang mana saat ini grafonomi menjadi salah satu keilmuan eksklusif di Indonesia, alhamdulillah ya gitu. Nah, kemudian di periode 2014 juga itu manajemen LKP Grafologi Indonesia dipercaya oleh Karos International School of Analytic Analysis untuk memegang manajemennya
mereka, ya, manajemen Kairos itu secara keseluruhan. Mulai dari websitenya, marketingnya, bimbingannya, produksinya, dan sebagainya. Semua alurnya itu di bawah manajemen Grafologi Indonesia. Dan alhamdulillah, ya, jadi baik Grafologi Indonesia maupun Kairos itu berkembang dengan baik, ya. Kemudian di pertengahan 2015, ya, ini juga ada satu momen yang tidak bisa saya lupakan, ya, yaitu saya tiba-tiba mendapat email dari Bu Erika Kairos yang lagi-lagi membuat saya terkesima banget, ya. Jadi pada saat itu Bu Erika meminta saya untuk menggantikan beliau menjadi presiden di Kairos. Akhirnya saya mencoba untuk mengiyakannya. Oke, bismillah, ya. Oke, Bu Erika, saya menerima ini, ya, amanah menjadi presiden, tapi tetap ya ada Bu Erika ya gitu nemenin ya. Jadi kalau ada apa itu ada, ya tenang aja saya akan ada di sini gitu ya. Jadi backup. Nah, sejak saat itu kami mulai menghandle grafologi bukan hanya di Indonesia, tapi juga turut bertanggung jawab terhadap siswa-siswa dan perkembangan grafologi secara internasional. Ada salah satu faktor yang menurut saya itu penting banget ya dalam perkembangan yang luar biasa ini adalah saya yakin banget ya keberhasilan ini itu karena adanya super tim yang handal, ya, bukan oleh saya sendiri, ya. Jadi kalau saya petik ya itu hikmah terbesar di 2014 sampai 2018 ini, ya, banyak inovasi, banyak produk baru, bahkan ya alhamdulillah saya dipercaya untuk menghandle manajemen internasional, ya. Itu saya menyadari sungguh-sungguh bahwa pertumbuhan perkembangan ini itu adalah salah satunya adalah faktor karena adanya tim. Jadi alhamdulillah kami diberkahi dengan tim yang saling support, saling memotivasi, yang inisiatif, kreatif, yang positive thinking. Wah, itu benar-benar anugerah banget ya. Dan bahkan sampai saat ini ya di 2022 ini ya tim kami ada banyak 9 ya. Itu kami pilih ya the right man on the right place ya. Kami cari apakah itu dari keluarga, dari teman, dari peserta magang ya, dari lowongan kerja ya. Kami benar-benar mencari tim yang sejalan dan alhamdulillah ya itu berkembangannya itu luar biasa sekali. Nah, tibalah di periode 2018-2019. Periode ini buat kami, yaitu kami suka menyebutnya periode digital marketing. Ya, di periode ini LKP Grafologi Indonesia itu mulai belajar mengoptimalkan digital marketing. Ya, jadi kami mengalami perombakan besar-besaran di berbagai bidang. Seperti misalnya website, ya, nggak lagi cuma sekedar informasi, ya, tapi kita masukin tuh ilmu-ilmu hypnowriting, copywriting, funneling, ya, UI, UX, alur dan sebagainya diperbaikin. Email marketing, ya, kami baru belajar di periode 2018 dan 2019 ini. Dan ternyata email marketing itu menjadi salah satu kekuatan yang sangat signifikan sekali, ya, itu di perkembangan grafologi Indonesia ini, ya. Kemudian kami juga mulai melakukan optimalisasi media komunikasi seperti Telegram, WhatsApp, ya, media sosial seperti Instagram, Facebook, memanfaatkan YouTube ya untuk sharing-sharing ilmu grafologi ya. Kemudian kami juga mulai webinar ya. Bahkan mungkin bisa dibilang LKP Grafologi Indonesia ini merupakan salah satu pengguna awal Zoom di Indonesia ya. Sebelumnya ya, kalau kita bikin kelas ya gitu di hotel, itu kita buka tuh untuk 12 orang pendaftar. Yang daftar tuh ternyata cuma 5 atau 6 orang aja, paling banyak 8 orang. Beda halnya ketika setelah kita itu belajar digital marketing. Ya, kita kan udah lumayan ngerti ya gitu, ngiklan gimana, ini gimana. Itu ternyata alhamdulillah rata-rata kelas itu full. Bahkan beberapa kali harus kita tutup pendaftarannya karena udah full. Kemudian sejak adanya digital marketing juga itu penyelenggaraan kelas itu tuh mulai menjadi rutin. Jadi 1-2 bulan sekali. Bahkan bisa jadi dalam 1 bulan tuh bisa berturut-turut buka 2-3 kelas. Nah, jadi kalau boleh saya petik hikmah di 2018-2019 ini, ya, yang hikmah yang terbesar banget yaitu adalah belajar digital marketing.
ya. Dengan belajar digital marketing itu benar-benar membuka mata dan membuka pintu rezeki lainnya yang sebelumnya tidak bisa kami sentuh ya dengan ilmu yang kami miliki gitu. Nah, bahkan dengan ilmu digital marketing ini juga ya alhamdulillah ya membuat kami mampu bertahan ketika di 2020 ya ada badai Covid melanda, kelas-kelas offline itu terhenti, konsultasi tatap muka itu terhenti, kelas di hotel, IHT di perusahaan-perusahaan terhenti. Alhamdulillah kami bisa bertahan dengan ilmu digital marketing ini ya. Kita membuat kelas online ya, beriklan secara online gitu. Jadi benar-benar ini hikmah yang luar biasa banget, yang sangat bermanfaat banget ya. Bahkan ya akhirnya sampai ilmu-ilmunya kami susun kembali ya gitu, sampai kami bikin sekolah sendiri ya namanya sekolahdigital.com ya gitu. Itu panduan lengkap ya untuk apa ya, untuk sharing lah, untuk belajar tentang digital marketing. Itu hikmah terbesar banget tuh, digital marketing. Nah, berikutnya masuk di periode 2020-2021. Di periode ini kami kehilangan 2 pembina dan panutan terbaik kami ya. Di 20 November 2020 itu Bu Erika Karos meninggal di usianya 90 tahun. Kemudian setahun berselang ya, di 4 September 2021 itu ayah saya, Abah ya Ahmad Mulahela, itu meninggal di usia yang ke-78 tahun. Jujur kami sangat sedih sekali di periode ini ya. Dan di situ sangat memberkas banget di hati kami ya. Karena Bu Erika dan Abah itu benar-benar sangat memberi makna yang sangat dalam bagi saya pribadi ya, dari LKP Grafologi Indonesia ya, bagi kita semuanya gitu. Saya melihat bahwa mereka ini benar-benar sangat berjasa banget ya, baik di grafologi maupun kehidupan kami ya. Itulah yang membuat saya ya gitu, itu benar-benar tergerak banget untuk mengajarkan dan menurunkan ilmu grafologi ini sebanyak mungkin. Bahkan bukan hanya ilmu grafologi ya, tapi digital marketing dan sebagainya. Waktu itu ya, saya tanya ke Bu Erika Karos, Bu, kalau misalnya ada pertanyaan tentang materi grafologi ini, kepada siapa kami harus bertanya lagi? Ya, siapa tahu Bu Erika ada saudaranya atau ada kenalannya yang memahami metode yang beliau susun ini. Ternyata jawabannya adalah tidak ada. Ya, jadi saudaranya Bu Erika dan anaknya Bu Erika itu memiliki kesibukan lain yang tidak berhubungan dengan grafologi. Keluarganya di Jerman ada kesibukannya sendiri, anaknya bersama Bu Erika di California yaitu punya kesibukannya sendiri. Sayang sekali. Nah, jadi setelah Bu Erika Karos, maka orang kedua yang menguasai alur ilmu harta karun ini adalah saya. Tahu nggak apa yang saya rasakan? Deg-degan tingkat tinggi dan khawatir tingkat tinggi. Iya, karena pada saat itu saya khawatir banget. Kalau sampai Bu Erika itu tidak ada umur, maka saya nggak bisa lagi konsultasi dan bimbingan lagi. Sehingga membuat saya akhirnya, oke, mumpung Bu Erika ini ada umur, ya, saya coba bertanya sebanyak mungkin. Saya coba minta bimbingan dari beliau. Saya baca buku-buku beliau satu persatu, yang nggak ngerti saya tanyakan, begitu seterusnya. Nah, alhamdulillah ya banyak ilmu yang saya pelajari dari beliau. Hingga akhirnya beliau wafat ya di November 2020, dan ini benar-benar membuat kami sangat sedih sekali. Dan sejak saat itu semakin menyadarkan saya bahwa ilmu harta karun ini sekarang ada di tangan kami. Kalau kami stop, bisa-bisa harta karun ini tenggelam dan menghilang begitu aja. Padahal ini sangat bermanfaat sekali. Oleh karena itu, akhirnya kami ya itu berusaha sungguh-sungguh gimana caranya supaya semakin banyak ahli-ahli grafologi di Indonesia bahkan di dunia. Saya ingin menurunkan ilmu grafologi ini sejelas mungkin, secara sistematis, dan saya dibantu oleh tim-tim kami itu, super tim kami itu adalah mikir sungguh-sungguh gimana caranya supaya ilmu ini tetap eksis dan bisa dipelajari dengan mudah oleh siapapun, meskipun kelak giliran saya yang tidak ada. Saat itu saya teringat kata-kata bijak dari Abah. Afif, ketika satu pintu tertutup, coba lihat ke samping dan sekitarnya. Akan ada banyak banget pintu-pintu lain itu yang terbuka lebar. Nah, di situ saya mulai ngelihat bahwa oke, berarti
ada nih beberapa alternatif yang bisa kami lakukan untuk merealisasikan harapan-harapan kami ya, supaya ilmu ini bisa ada terus, yaitu ada dengan metode rekaman dan kelas hibrid ya. Kemudian ditambah lagi pengalaman saya belajar sama Bu Erika, dan saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswa selama ini ya, saya coba masukkan ke dalam rekaman itu. Jadi ketika saya ngajar ya, sambil saya ingat lagi, biasanya siswa suka nanya apa ya, dan saya jawab di situ dengan lengkap dan sistematis ya. Nah, sehingga ketika nanti ada yang mau belajar grafologi, insya Allah selain siswa ini bisa belajar dari bukunya ya, juga bisa dibantu dengan video yang sudah saya susun tersebut ya. Bahkan bukan itu aja, kami memperbaiki juga sistem email bimbingannya, membuat grup khusus bimbingannya ya. Dan yang tidak kalah penting adalah adanya student support yang ahli dalam materi dan mendidik siswa. Ada Mbak Dila Wahid, ada Mbak Hana Haki, ada Mas Hasim, ada Bu Vivi Nurofia ya, dan lain-lain. Jadi harapannya bukan dipegang saya sendiri, tapi semakin banyak ahli-ahli grafologi. Insya Allah ini menjadi salah satu ikhtiar dan usaha kami agar ilmu grafologi ini bisa benar-benar dipelajari sebanyak dan sedalam mungkin oleh Anda, mungkin oleh siswa-siswa ya di kemudian hari ya, oleh anak cucu kita ya gitu. Meskipun kelak kita semua sudah tidak ada ya. Nah, oh ya, di periode 2020 ini juga itu salah satu ujian kesabarannya ya, ketabahannya itu adalah adanya periode pandemi COVID-19, dan ini cukup berpengaruh ya, baik di kelas-kelas offline kami dan juga konsultasi. Nah, sehingga tahap demi tahap kami akhirnya membuat program kursus baru di bawah manajemen Kang Afif Institute. Saya berharap ya ini bisa menjadi salah satu jalan kami ya, agar ilmu-ilmunya itu bisa menurun sebanyak mungkin dan bisa menjadi salah satu amal jariah saya ketika nanti tiada. Ya. Tahun 2022 ini LKP Grafologi Indonesia akhirnya menginjak usia 10 tahun ya. Alhamdulillah kita sudah menorehkan cukup banyak kontribusi di dunia grafologi. Sampai saat ini itu ada sekitar 1.700 siswa Karos yang kami bimbing. Ini sebagian besar dari Indonesia ya, meskipun ada juga yang dari negara-negara lainnya. Kemudian kalau dihitung-hitung yaitu kami sudah men-sharing ya, mengajarkan grafologi itu baik di seminar, IHT ya, publik itu mungkin lebih dari 14.000 orang lebih ya. Kemudian alhamdulillah juga saat ini kami memiliki tim yang berkembang ya, mulai awalnya 2012 lalu saya sendiri atau sama istri, sekarang itu ada 9 orang yang luar biasa sekali ya. Kemudian juga LKP Grafologi Indonesia itu secara tidak langsung menghandle 3 perusahaan, baik Grafologi Indonesia itu sendiri, Karos International School of Hermeneutic Analysis, dan Kang Afif Institute. Kami juga alhamdulillah yaitu membantu lebih dari 40 perusahaan dan lembaga termasuk kementerian, PUPR, Lab4, Polri, perbankan seperti Mandiri, BCA, BRI, Astra, Pertamina, ITB, dan berbagai perusahaan atau lembaga lainnya. Kami juga alhamdulillah salah satu kontribusi yang menurut saya ini luar biasa adalah kami menjadi komunitas grafologi terbesar di Indonesia. Dengan aura kekeluargaannya tuh kental banget ya, alhamdulillah gitu. Ada yang dari Surabaya, Bogor, Jakarta, Malang, Makassar, Bandung, Medan gitu. Itu wah seru banget deh. Kadang kalau kita kontak-kontakan ya gitu, itu tuh ayo kita bikin acara di sini, itu seru banget tuh. Kemudian kontribusi lainnya yang mungkin bisa saya sampaikan itu, alhamdulillah kita secara aktif dan rutin melakukan sharing dan sosialisasi grafologi, baik di Instagram, YouTube, media sosial lainnya, ya gitu. Nah, harapan kami itu adalah semoga di tahun-tahun kedepannya kami bisa memberi kontribusi positif semakin banyak lagi, semakin besar lagi. Saya juga berharap semakin banyak ya ahli-ahli grafologi yang profesional ya, yang lahir di Indonesia ini. Semakin banyak juga anggota komunitas ya, jadi dari berbagai kota ya gitu, yang solid, yang kompak, yang kekeluargaan, yang saling suportif ya. Insya Allah itu adalah harapan terbesar kami ya. Penutupan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa sekali kepada super tim kami ya, Mas Hasim Muhammad Al-Habsi yang selalu menemani dari 2013, Dila S. Wahid,
ya, luar biasa support di siswanya, ide-idenya, kritisnya ya. Vina Al-Jufri yang mendampingi dari nol ya sampai saat ini. Risma Nur Aida yang dengan humble-nya, dengan bijaknya, dengan luwesnya itu menghandle ya dan berkomunikasi dengan calon customer ya, dengan siswa-siswa ya, luar biasa sekali. Hari Budiansyah yang sangat kreatif sekali ya, yang bisa merubah ide pikiran menjadi real ya, video, edit, logo, semuanya ilustrasinya luar biasa sekali. Farisa Talei yang ahli di bidang digital marketing yang luar biasa mengembangkan ini ya, yang menjadikan grafologi termasuk Kang Afif Institute Sekolah Digital itu dikenal ya, banyak sekali. Dania Restu yang sangat luar biasa sekali, sutradara kami ya, kami punya sutradara di sini yang bikin skrip ya, tema-tema, ide-ide kreatif yang bisa ngelihat, wah ini lagi menarik nih, ini menyampaikannya seperti ini, luar biasa sekali. Andini Nur Aprilia yang luar biasa sekali di kemampuan organisasinya, berkolaborasi dengan pihak-pihak luar, yang juga mampu dalam men-setting kamera, fotografi ya, serba multitalent ya. Dan veteran tim kami Bu Erika Karos almarhum, Abah Ahmad Mulehela almarhum, Farah, Hana Hakyu, Hasan Al-Jufri, Arbito Prayoga, Alia Sabrina, dan teman-teman yang pernah berkontribusi dalam bentuk magang di LKP Grafologi Indonesia. One decade down, forever to go. Bismillah.